Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkat itu untuk mengenai bisnis intelijen atau BI, mencakup definisi, sejarah dan perkembangan arsitektur siklus serta perbedaan dengan data analytics. Definisi sejarah arsitektur siklus dan perbedaannya dengan data analytics. Yang pertama, divisi bisnis intelijen. Bisnis intelijen atau BI adalah sekumpulan proses teknologi dan alat yang digunakan mengumpulkan, mengelola, serta menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Tujuan utama BI adalah mendukung manajemen dalam memahami kondisi bisnis secara menyeluruh melalui visualisasi data, laporan interaktif, serta analisis historis. Dengan BI, perusahaan dapat merumuskan strategi berbasis data, seperti data driven decision making. Yang kedua, sejarah dan perkembangan BI. Konsep BI pertama kali muncul pada tahun 1958 ketika Hans Peter Ullmann dari IBM memperkenalkan istilah business intelligence sebagai kemampuan untuk memahami hubungan fakta ada dalam data. Pada dekade 1970 sampai 1980, BI berkembang melalui penggunaan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, bisa disebut dengan DSS. Memasuki 1990-an, istilah BI semakin populer dengan memunculkan vendor seperti SAP, Oracle, dan Microsoft yang menyediakan perangkat lunak dan untuk pelaporan dan analitik. Perkembangan internet dan big data di era 2000-an memperluas cangkupan BI tidak hanya untuk analisis laporan tetapi juga integrasi dengan data warehouse dan data mining dan visualisasi real time. Kini BI semakin erat kaitannya dengan teknologi kecerdasan buatan AI dan machine learning, menjadikan alat strategis dalam era digital. Yang ketiga, arsitektur BI. Arsitektur BI umumnya terdiri dari beberapa lapisan. Data short layer, berbagai sumber data baik internal atau seperti ERP, CRM, transaksi, maupun eksternal media sosial pasar, IoT, dan intelligent layer, proses ekstraksi, transformasi, dan loading atau ETL ke dalam data warehouse. Data storage layer, tempat penyimpanan data berpusat seperti data warehouse atau data mart. Data analysis layer, proses analisis menggunakan OLAP, data mining, dan model prediktif. Presentasi layer, visualisasi data, dashboard interaktif, dan pelaporan untuk pengembangan keputusan. Yang keempat, siklus BI. Siklus BI meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, data collection, pengumpulan data dan berbagai sumber. Yang kedua, data integration dan cleaning, memastikan data akurat, konsisten, dan dapat digunakan. Yang ketiga, data analis, eksplorasi pola tren dan insight dengan berbagai metode analitik. Yang keempat, informasi delivery, penyajian dalam bentuk dashboard, laporan, atau visualisasi. Yang kelima, decision making atau hasil analisis digunakan manajemen untuk menentukan langkah strategis, monitoring dan keenam, monitoring dan feedback, evaluasi efektivitas keputusan dan perbaikan proses BI. Perbedaan BI dan data analytics. Ya. Walaupun sering dianggap sama, BI dan data analytics memiliki perbedaan mendasar. Bisnis intelijen atau BI lebih fokus pada analisis deskriptif dan diagnostik, yakni memahami apa yang terjadi di masa lalu dan sedang terjadi melalui laporan dan dashboard BI, menekankan pada reporting dan monitoring. Data analytics memiliki cakupan lebih luas, mencakup data analisis prediktif, apa yang mungkin terjadi, dan perspektif, apa yang sebaiknya dilakukan. Data analisis lebih banyak menggunakan teknik statistik, algoritma machine learning, dan kecerdasan buatan atau bisa disebut dengan AI. Dengan kata lain, BI menjawab apa yang terjadi, sementara data analis menjawab mengapa terjadi dan apa yang terjadi berikutnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.